orientasi kelas PPL kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga semuanya dimudahkan, semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat serta bisa mendapatkan berkah dari PPL ala hadin ya. Al-Fatihah. Iya kan. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Khalid, yang nanti Bapak Ibu sekalian atau membantu Bapak Ibu sekalian mendampingi untuk pelaksanaan PPL PPG, yang nanti juga akan dibantu oleh Pak Taufik ya, sebagai guru pamong. Jadi pada prinsipnya untuk pelaksanaan PPL ini ada beberapa hal yang perlu kita nanti perhatikan ya. Yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada 5 jenis tagihan kinerja yang nanti akan kita coba penuhi di dalam PPL ini ya. Jadi ada tagihan kinerja yang pertama modul ajar atau RPP ya. Jadi MA1, MA2 dan MA3 atau modul ajar 1, modul ajar 2 atau modul ajar 3. Karena memang setidaknya ada 3 tahapan PPL pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan gitu kan, untuk dilaporkan. Yang kedua ada 6 LK yang nanti Bapak Ibu harus tuntaskan juga. Jadi masing-masing tahapan itu ya, ada 6 LK. Yang ketiga, jadi pelaksanaan praktek pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran di kelas ya sebanyak 3 kali. Yang kemudian nanti harus di video praktek mengajar, harus divideokan ya, juga sebanyak 3 kali gitu kan. Nah, itu tagihan-tagihan ini. Dan yang terpenting, karena ini terintegrasi dengan PTK, maka sesungguhnya harus sudah juga nanti ya di tahapan-tahapan itu untuk penyusunan laporan PTK. Jadi ada 5 tagihan kinerja PPL yang Bapak Ibu harus selesaikan di tahapan PPL ini. Ini dari tanggal berapa itu? Dari tanggal berapa? 21 sampai tanggal 21 berapa? Agustus, Pak. 21 Agustus ya. 21 Juli sampai 21 Agustus. Nggih, Pak. Ya, lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Jadi saya percaya karena jenengan ini adalah guru-guru yang sudah punya pengalaman luar biasa ya, dan sudah terbiasa dengan berhadapan dengan siswa. Menurut saya ini bukan pekerjaan yang sulit. Ini bisa untuk dilakukan meskipun seperti kayak suapan ya, karena sesungguhnya tentu membuat PTK itu rigid, dan juga perangkat-perangkatnya terlebih untuk kurikulum Merdeka ini juga saya kira sambil adaptasi. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya bekal, sudah punya modal untuk bisa
mengikuti PPL ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, untuk tahapan-tahapannya, jadi untuk tahapan-tahapannya saya kira sudah ada di kontrak ya, karena di kontrak itu juga hasil kesepakatan dari Bapak Ibu dosen pembimbing tentang apa yang harus dilakukan dari hari ke hari ya. Misalnya untuk hari ini misalnya tentu harus semuanya perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan. Jadi ketika bicara soal modul ajar itu artinya harus semuanya dipastikan ya, modul ajar jenengan itu harus modul ajar PTK ya. Jadi PTK itu nanti sistemnya siklus yang antara siklus 1 dengan siklus yang 2 itu harus berkaitan, tetapi harus berbeda. Harus ada perubahan, harus ada inovasi ya, untuk melakukan perbaikan dari siklus sebelumnya berdasarkan hasil refleksi. Maka itu harus bisa disiapkan melalui menyusun RPP yang sudah didesain antara MA 1 modul ajar 1 dengan modul ajar 2 terutama itu harus berkaitan ya, berkaitan sehingga nanti untuk pelaksanaan modul ajar kedua itu hasil refleksi modul ajar atau pelaksanaan modul ajar pertama yang sudah dilakukan perbaikan, penyempurnaan. Biasanya titik lemahnya di situ, ya. Harus ini dipahami. Jadi untuk mengatakan apa perbedaan antara siklus 1 dengan siklus 2, itu kalau kemudian tidak ada sambungannya, itu biasanya titik lemah dari PTK. Maka diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian dari RPP-nya itu atau dari modul ajarnya itu sudah harus didekatkan gitu kan. Harus yang kira-kira nanti akan saya sempurnakan melalui cara ini dengan menambahkan seperti ini. Nah, itu biasanya strategi yang bisa digunakan itu kan. Nah, itu itu yang pertama ya yang harus diperhatikan. Yang kedua perangkat-perangkatnya ya, perangkat-perangkatnya ya seperti hanya perangkat modul ajar itu kan ada lembar kerja siswa itu yang jika memang diperlukan untuk pengembangan lembar kerja itu kan. Ya, saya kira begitu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini kami akan sampaikan. Jadi yang pertama yang nanti akan siapkan untuk LK nanti kami akan submit ya untuk mahasiswa adalah jurnal mengajar dalam pelaksanaan praktek mengajar PPL pertama itu kan. Jadi ini lebih nanti motret soal kendala apa yang terjadi di dalam pembelajaran itu kan. Jadi apakah ada ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembelajaran gitu, atau kasus masalah yang muncul di dalam pembelajaran. Jadi ini lebih nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa mencermati ya di samping ketika nanti melakukan pelaksanaan pembelajaran itu sambil mengumpulkan mohon maaf saya lagi KO nih. Makanya itu ya nanti sambil kira-kira oh ini apa, biasanya di kelas itu kan bisa tahu misalnya kendala soal misalnya pasif atau kendala soal tidak adanya misalnya mendukung yang seharusnya dibutuhkan misalnya. Itu nanti bisa di saat mengajar atau saat melaksanakan pembelajaran itu. Saya kira itu yang pertama, pengumpulan persoalan-persoalan. Yang kedua adalah LK 3.2 ini menyangkut soal pengurian kasus ya. Jadi di kasus-kasus yang ada itu kira-kira faktor penyebabnya apa gitu. Faktor penyebabnya apa, misalnya
Eh, ketika sampean menemukan menemukan anak-anak diem itu, sampean anggap sebagai satu masalah apa tidak? Pasif, tidak respon, atau dia itu, ya masalah itu sebenarnya relatif ya, tergantung dari cara kita pandang gitu kan. Atau ketika terjadi apalah yang barangkali mungkin bisa ditemukan di kelas itu, itu perlu untuk kemudian diure faktor penyebab gitu kan. Jadi silakan, ini memang lebih bersifat kritis ya, untuk mencoba memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, yang terjadi di kelas, sekaligus untuk mencari alternatif solusi atau tindakan gitu kan. Sementara LK ketiga nanti bisa dibaca ya, saya kira itu nanti bisa dipelajari. Nanti kita akan coba upayakan di jadwal-jadwal yang bersifat konsultatif nanti dengan Pak Taufik ya. Saya minta Pak Taufik nanti bisa untuk mendampingi, mengawal teman-teman agar pelaksanaan PPL ini bisa maksimal ya, bisa bisa apa namanya sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Nah, nanti untuk yang secara lebih khusus kita akan bahas yang berkaitan dengan penyusunan laporan. Jadi paling tidak ada dua hal yang harus kemudian diperhatikan. Pertama, menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan praktek pembelajaran ya. Yang kedua adalah melaksanakan atau menyusun pelaporan PPK-nya gitu kan. Praktek pembelajarannya itu berkaitan dengan penyiapan semua instrumen-instrumen itu, sekaligus nanti sampai pada pengambilan gambar ya, pengambilan gambar. Jadi yang siap nanti untuk kemudian kita saudara yang disampaikan. Yang kedua adalah PPK, itu juga nanti harus ada instrumen agar nanti sampai mudah untuk menyusun laporannya. Nanti ada beberapa trik ya yang bisa kamu siapkan sehingga nanti mudah untuk menyusun laporannya. Nanti ada sesi khusus untuk membahas atau untuk menyampaikan kira-kira trik-trik ketika kita mengajar sambil menyiapkan pelaporan PPK itu kira-kira seperti apa, nanti akan kita bicarakan. Jadi pada prinsipnya untuk hari ini kami ingin menyampaikan ada beberapa pokok-pokok poin tadi ya, yang perlu nanti Bapak Ibu harus selesaikan dengan 5 tagihan kinerja yang ada, serta jadwal meskipun ini tentatif ya, cukup panjang tapi cukup rinci. Jadi mulai dari hari pertama ya, saya kira dengan sudah harus jelas dulu. Tapi saya yakin dengan sudah jelas kira-kira nanti akan PPL atau ngambil sekolah di mana, kira-kira itu ya. Sekaligus mempersiapkan termasuk modul ajar dan modul P5-nya atau PPRA-nya. Jadi ditinjau kembali, dilihat kembali ya, dibaca kembali, barangkali bisa untuk disempurnakan gitu kan. Besok sudah mulai dijadwal untuk bagaimana pelaksanaannya, sampai pada dengan harus mengumpulkan atau mengunggah video ya, yang kemarin mungkin sudah disosialisasikan oleh panitia. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Mungkin Pak Taufik ada tambahan, Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Khalid selaku dosen untuk kita semuanya, serta Bapak Ibu mahasiswa PPK kelas PAI 1L ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan PPK ini sampai tuntas dan harapannya semuanya bisa menerima sertifikat pendidik sebagai guru profesional dengan capaian kompetensi yang memuaskan, syukur-syukur bisa istimewa gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi mohon untuk bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami menekankan karena di praktek ini itu terintegrasi dengan laporan PTK yang akan Bapak Ibu susun. Tentu model atau sintak pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan yang sudah tertuang dalam modul ajar ataupun RPP
Itulah nanti yang dijadikan patokan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar. Sehingga sebisa mungkin sintak pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya itu Bapak Ibu tulis secara rinci. Kalau toh misalnya di modul ajar atau di RPP itu tidak sangat rinci, tentu ketika Bapak Ibu akan di syuting, itu akan divideokan, itu harus rinci karena sintak pembelajaran itulah yang dijadikan acuan untuk Bapak Ibu melaksanakan tindakan kelas gitu. Sehingga bisa pakai kata kunci apa yang dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu. Jadi nanti akan timbul kesan bahwa pembelajarannya adalah siswa yang aktif, bukan Bapak Ibu guru yang mengendalikan kelas, bukan Bapak Ibu guru yang mendominasi kelas itu. Sehingga saya ulangi, apa yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu sehingga kompetensinya bisa tercapai. Maka aktivitasnya adalah berbasis siswa. Siswa melakukan apa, setelah itu apa lagi, setelah itu apa lagi gitu. Sementara Bapak Ibu bertindak sebagai fasilitator. Kalau paradigma itu tidak Bapak Ibu pegang, nanti kesannya di kelas itu Bapak Ibu yang mendominasi, Bapak Ibu yang sebagai aktor utama di kelas itu. Tentu itu akan bertentangan dengan prinsip active learning ya, atau pembelajaran berpusat pada siswa. Tentu akan bertentangan dengan itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, karena 3 kali, tentu Bapak Ibu juga harus menyiapkan sintak pembelajaran atau model yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari 1 ke 2, 2 ke 3. Mengapa demikian? Karena memang PTK itu kan tindakan yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kemudian ada refleksinya, ada umpan balik yang kita terima ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas itu, baik oleh observer atau oleh diri kita sendiri dengan instrumen tertentu atau dari asesmen yang Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik. Saya kira itu Bapak Ibu poin-poin penting yang perlu saya tambahkan. Kemudian nanti terkait dengan komunikasi kita via Vicon, nanti bisa kita jadwalkan secara berkala sesuai jadwal dalam rangka untuk mendampingkan Bapak Ibu ketika PPL 1, 2, dan 3 itu bisa Bapak Ibu selesaikan semuanya dengan tuntas ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa selesai semua, maju semua, hebat semua, lulus semua. Saya kira itu harapan untuk kita semuanya. Saya kira ini Pak Kolek, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, bagus sekali. Saya kira tadi juga sudah disampaikan ya. Betul, harus betul-betul disiapkan. Prinsipnya begini, jadi nggak usah berkecil hati seakan-akan bahwa ini sesuatu yang susah, itu tidak, itu kan, karena belajar itu gampang. Belajar itu sudah pekerjaan setiap hari, hanya perlu disiapkan, disistematikan ya secara lebih tadi rinci sintaknya, langkah-langkahnya ya. Karena ini nanti jenengan harus potret semuanya dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir, bahkan harus di-upload, ditayangkan, harus betul-betul nanti disiapkan. Jadi meskipun jenengan itu sudah biasa ngajar setiap hari, kadang ngajar di syuting, ngajar ditampilkan dengan ngajar alamiah itu biasanya gitu, kira-kira begitu, atau ngajar ditunggui, untung tidak ditunggui ya. Saya kira begitu, bagus sekali tadi. Terima kasih Pak Taufik. Ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian? Monggo. Ini tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya, sudah siap ya. Halo. Insya Allah Pak, meskipun agak sedikit bingung-bingung Nah, juga. iya, ini problemnya itu bukan problem sampean itu tidak bisa. Problemnya hanya sampean itu perlu berani gitu aja. Nggak usah khawatir salah gitu. Jadi salah itu urusan belakangan. Gitu. Sementing harus berani dulu. Yakin bisa gitu kan. Bismillah bisa. Gitu ya. Oke. Gembuleng Bapak. Apa itu gebuleng itu? Belum paham poin-poinnya yang mau akan dikerjakan ini Pak. PPL kok urung paham tuh biye? Hah? Kan sudah jelas toh tahapannya. Jadi kan sudah membuat RPP atau sudah membuat modul ajar.
Sampun Bapak. Sudah berarti kan ya tinggal diupload nanti terus dilaksanakan kok buleng itu ya. Terus yang kedua ini saran saya ya, biasanya untuk pengambilan gambar itu kan monoton. Agak modal sedikit kira-kira begitulah, atau minta bantuan teman atau dengan apa namanya dengan jangan tunggal gitu kan, bisa dengan double kamera atau apa, sehingga nanti ada variasinya. Jika ada sesuatu yang difokuskan itu ya bisa di shoot dekat gitu kan. Jadi jangan dari shoot belakang terus, itu tidak variatif menurut saya. Jadi agak sedikit modal lah, dalam pengertian minta tolong. Modalnya itu bukan keluarkan uang, tidak, minta tolong ke teman. Nah, pada saat dengan praktek mengajar nanti pengambilan gambarnya itu biar disiapkan seperti kayak apa namanya, pengambilan gambar yang hidup, jadi jangan statis itu gitu ya. Iya, Pak. Kan gampang dong PPL aja, buat RPP terus melaksanakan pembelajaran di shooting, terus nanti disiapkan laporan penelitiannya itu, gitu ya. Oke. Nggih, Bapak. Ada yang bertanya? Monggo. Tanya Pak, Bapak. Oke. Bu Ayu Pak, tanya. Silakan Bu Ayu. Terima kasih Pak. Untuk P5 niku yang besok yang dibuat niku sesuai RPP yang ada di materi kelas. Saya kan mengajar kelas 4 Pak. Apakah membuat proyek itu harus sesuai dengan kelas 4 Pak? Atau boleh yang lain? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya disesuaikan dengan kelasnya. Tapi untuk yang P5 itu apakah itu disesuaikan harus mengikuti kelasnya? Atau mungkin Pak Taufik bisa membantu? Baik, Bapak Ibu, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan berbasis fase ya, ada fase A, B, C di jenjang SD, ada D di jenjang SMP, ada E dan F di jenjang SMA atau SMK. Di masing-masing fase itu sudah ada tema-tema yang ditentukan oleh pemerintah melalui surat keputusan Kepala BSKP nomor 009 itu. Ada dimensinya, ada elemennya, ada sub-elemennya, bahkan alurnya sudah sangat jelas di sana gitu. Sehingga Bapak Ibu sesuaikan dengan fase di Bapak Ibu di kelas berapa. Fase B, kelas 3 dan 4. Tadi Bu Ayu ada di fase B, kelas 4. Di situ silakan dilihat dimensi mana, kemudian temanya yang mana yang Bapak Ibu yang Ibu gunakan di situ itu. Sesuaikan saja Bu dengan itu ya Bu ya. Ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, kalau enggak lagi ada yang pertama. Mau bertanya Bapak? Terima kasih, silakan. Tadi untuk menyambung apa yang ditanyakan oleh Bu Wahyu kaitannya P5. Kalau di SMP kan antara 3 sampai 4 P5 dalam 1 tahun. Apakah P5 itu kalau disampaikan Pak Junaidi tadi malam itu enggak usah yang mahal-mahal atau model sedikit gitu. Tapi kalau di SMP kaitannya untuk contoh saja P5-nya nanti suara demokrasi. Berarti dari kami melaksanakan suara demokrasi seperti itu atau bagaimana, kan ada kearifan lokal, ada berkebinekaan global untuk P5-nya. Mohon untuk penjelasannya. Ini dari kami, dari satu kelas ini ada 2 mahasiswa yang dari SMP. Terima kasih. Apa yang temanya itu? Temanya soal di SMP ada suara demokrasi, kearifan lokal, berkebinekaan global. Itu. Terus proyek yang jenengan siapkan apa, Pak? Itu berarti boleh pilih salah satu atau bagaimana? Karena Pak Junaidi tadi malam menjelaskan itu bisa contoh untuk tentang sosial beragama, dari mahasiswa bisa menyosialisasikan datang ke agama lain, bagaimana cara nganu gitu, ada yang seperti itu atau bagaimana?
pemahaman dari kami untuk proyek ya itu biasanya produk yang menghasilkan dari pemahaman dari saya sendiri. Iya. Atau bagaimana? Ya kalau P5 itu kan memang orientasinya produk ya. Produk. Iya. Jadi rancangan proyek yang jenengan rencanakan yang nanti akan menghasilkan produk. Kalau misalnya local wisdom atau moderasi beragama, nah itu ya nanti tinggal bagaimana jenengan nilai objek proyek itu yang kira-kira misalnya untuk sosialisasi atau yang barangkali kemarin misalnya dilakukan oleh di desa binaan itu ya, desa yang kemarin untuk KKN moderasi beragama itu, desa binaan bersama misalnya bisa melakukan apa yang kemudian menghasilkan apa misalnya. Nah, yang dirancang saya kira itu kan terjangkau, murah, dan saya kira tidak terlalu memberatkan. Mungkin seperti itu. Memang prinsipnya kalau saya sih setuju itu ya. Jadi setuju, jangan yang kira-kira mahal, dan yang kira-kira terjangkau. Cobalah dibuat, di-create project-project sederhana di sekitar kita yang memungkinkan, dan menurut saya sangat terutama kearifan lokal ya. Nah, itu kan banyak sekali di sekitar kita ya, yang perlu kemudian ini dikemas atau perlu untuk kemudian karena kearifan lokal itu kan lebih banyak kemudian masyarakat mulai meninggalkan, mulai mengabaikan gitu kan. Nah ini kemudian jika dibangun proyek-proyek melalui P5 ini di sekolah-sekolah itu, setidaknya anak-anak ini sudah mulai familiar, akrab, betapa kearifan ini dibutuhkan gitu kan. Karena yang selama ini semakin kesini itu semakin anak-anak kita ini pendidikan ini jauh dari nilai kearifan ya, local wisdom, sehingga yang dulu kita belajar banyak dari para orang tua kita tentang nilai-nilai itu misalnya, nah itu anak-anak milenial sekarang ini kan ini, maka itu menjadi sangat strategis jika diarahkan itu, dan itu tidak mahal menurut saya. Nah, tinggal nanti bagaimana jenengan mendesain proyeknya itu melalui aktivitas atau apa yang bisa dirancang mungkin sedemikian rupa itu, dan banyak sekali saya kira begitu. Jadi ada fungsi misalnya menghidupkan, ada revitalisasi tradisi misalnya, atau nilai-nilai lokal, kearifan lokal, revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Kalau anak-anak ini, kalau kita tidak tahu persis misalnya ya, kenapa kok orang tua kita ini selalu mengajarkan selamatan, atau setiap pergantian atau perubahan siklus itu selalu kemudian dilakukan selamatan. Itu kan sesungguhnya ada istilahnya itu mnemonic device. Ada nilai yang ingin diwariskan, yang ingin diabadikan. Kalau ini terputus, nanti terputus juga nilai itu. Sehingga banyak sekali nanti yang sudah alami oleh beberapa daerah yang kemudian itu sudah kehilangan jati dirinya karena kehilangan nilai. Nah, ini contoh proyek-proyek yang nanti harus menjadi penekanan, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal itu ya. Saya kira begitu. Mungkin Pak Taufik punya pengalaman, saya kira di sekolah yang selama ini P5 itu seperti apa digambarkan atau dipraktekkan. Ya. Bapak Ibu, untuk P5 itu sebenarnya kalau kita lihat di pedoman P5 yang dirilis Kemdikbud, itu bisa kita pilih dalam bentuk gelar karya yang ada produknya atau berupa aksi atau kampanye. Jadi kalau itu gelar karya ada produknya kan kita butuh biaya besar. Ya. Tapi kalau berupa aksi atau kampanye itu relatif tidak keluar banyak biaya. Dan sekarang ini yang disorot oleh Dinas Pendidikan yang saat ini, proyek P5 yang gelar karya yang jor-joran anggaran itu mulai diendus oleh Dinas Provinsi, dan itu sekarang diminta Pak sekolah-sekolah itu untuk meninjau ulang gelar karya P5 yang terkesan hura-hura dan
jor-joran ini ya, mewah-mewahan gitu. Malah Sehingga malah nggak kena misinya, malah nggak kena itu. ya kalau berupa aksi atau kampanye itu saya kira malah Iya efektif, betul. efisien gitu. Kalau misalnya temanya suara demokrasi ya silahkan yang Bapak Ibu kira-kira bisa lakukan mudah tapi esensinya dapat. Misalnya pemilihan ketua kelas gitu, Bapak Ibu sosialisasikan kriteria pemimpin bagaimana, kemudian pemilihan ketua kelas bagaimana, dan tindak lanjutnya seperti apa, atau ketua OSIS misalnya, itu Hmm. hal-hal ringan, tapi sifatnya kampanye bukan kemudian praktik ya. Praktik gitu. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu dan bisa dikembangkan sesuai dengan ini sub elemen yang sudah dirilis itu banyak sekali contohnya. Apalagi Bapak Ibu kalau mau membuka PMM itu contohnya juga cukup banyak itu. Saya kira itu Pak Tambahan matur nuwun. Iya, bagus sekali Pak Isi Taufik. tak ya Pak. Isi tak ya Bu. Ya, monggo. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk diskusinya hari ini, perkenalannya. Besok nanti kita akan coba nanti schedulekan ulang ya, berkaitan dengan review atau pembahasan dari nanti di setiap tahap yang Bapak Ibu sudah lakukan itu, yang nanti akan dilakukan itu. Oke, saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Semangat, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, halo, Bapak Ibu. Apakah masih mudeng atau mubeng?